Sejarah terjadinya Perang Badar. Badar merupakan nama suatu tempat yang terletak antara Mekah dan Madinah yang memiliki sumber mata air. Peperangan pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin terjadi di wilayah Badar yang pada akhirnya dikenal dengan istilah Perang Badar. Ramadan menjadi bulan bersejarah terjadinya Perang Badar. Pertempuran yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy tersebut berlangsung manakala pasukan Islam tengah berpuasa. Waktu dan sebab terjadinya Perang Badar. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah 624 Masehi. Dalam Syirah karya Muhammad Al-Ghazali diceritakan bahwa tersiar berita di Madinah tentang adanya sebuah kafilah besar kaum kafir Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan berangkat meninggalkan Syam. Kafilah dagang tersebut akan bertolak ke Makkah untuk pulang. Dalam perjalanannya, mereka membawa barang dagangan yang sangat besar nilainya. Terdapat 1000 ekor unta yang penuh dengan muatan barang berharga. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan para unta memuat kurang lebih 50.000 dinar emas. Kafilah tersebut berjumlah tidak lebih dari 30 sampai 40 orang. Terdapat beberapa sebab yang memicu lahirnya Perang Badar. Setidaknya terdapat 3 sebab, yaitu sebab pertama, pengusiran terhadap umat Islam dari Mekah. Selain mengalami pengusiran, umat Islam tidak jarang diperlakukan buruk dengan ditindas, dizalimi, bahkan dirampas harta bendanya oleh kaum kafir Quraisy. Kedua, penindasan yang diterima oleh umat Islam kendati telah melakukan hijrah ke Madinah. Penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy masih dialami umat Islam. Kaum muslimin yang berdagang kerap disiksa dan dirampas barang dagangannya. Ketiga, sebagai pelajaran kepada kaum kafir Quraisy, Perang Badar lahir salah satunya disebabkan perilaku keji kaum kafir Quraisy. Oleh sebab itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan umat Islam untuk memberi pelajaran kepada kafir dagang Quraisy yang akan bertolak ke Mekah setelahnya. Pecahnya pertempuran di Badar. Abu Sufyan telah mendengar kabar terkait Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengerahkan kaum muslimin untuk mengganggu perjalanan mereka. Oleh karenanya, ia mengirim utusan untuk berangkat terlebih dahulu meminta bantuan di Mekah. Singkat cerita, kabilah-kabilah yang ada di Mekah dengan cepat mengirim bala bantuan yang totalnya berjumlah 1000 orang guna menghadapi kaum muslimin. Kendati demikian, pertempuran besar di Badar sebenarnya di luar perkiraan umat kaum muslimin. Sebab sejak awal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerahkan pasukan kepada kabilah dagang kafir Quraisy hanya sekedar penyergapan biasa dan mempersiapkan untuk peperangan. Oleh karena itu, pasukan Islam yang bertolak hanya sebanyak 313 orang, sedangkan kaum kafir berjumlah 1.300 pasukan. Dalam peperangan, kaum muslimin terbagi atas 2 barisan, yaitu Muhajirin dan Ansor. Mereka bergerak dari sisi utara melalui sepanjang jalan utama ke Makkah di lembah Badar. Pertempuran dengan duel antara Hamzah bin Abdul Muthalib berhadapan dengan Al-Aswad bin Abdul Ashad dari Bani Makhzum. Hamzah pun berhasil mengalahkan Al-Aswad. Sedang kemudian terdapat duel-duel selanjutnya yang diiringi dengan hujan panah dari kedua belah pihak. Kemenangan kaum muslimin di Perang Badar. Meskipun jumlah pasukan Quraisy 4 kali lipat pasukan muslimin, tetapi atas izin Allah, Perang Badar dimenangkan oleh pasukan muslimin. Catatan pertama kemenangan umat Islam melawan kaum kafir dalam peperangan. Kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin disebabkan bala bantuan yang Allah datangkan. Allah mengutus 1000 malaikat untuk turun membantu kaum muslimin dalam medan pertempuran. Peristiwa ini dikisahkan dalam surah Al-Anfal ayat 9. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkannya bagimu, seraya berfirman, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu, berupa 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dengan menangnya kaum muslimin dalam Perang Badar menjadi sejarah penting yang menunjukkan kekuatan baru umat Islam kala itu. Kekalahan telak yang diterima kafir Quraisy tersebut juga menjadi bukti kasih sayang dan kuasa Allah yang menjadikan kemenangan berpihak kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam.